Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sebuah konfigurasi load balancing menggunakan dua ISP yang berbeda. Jadi pada video ini saya akan melakukan sebuah konfigurasi load balance menggunakan metode PCC ya. Nah, sebelum kita lakukan konfigurasinya, saya akan perlihatkan dulu topologinya. Nah, jadi topologinya ini kita masih menggunakan topologi yang dari video-video sebelumnya di metode static route sama HMP. IP addressnya juga masih sama, tak berubah ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke MikroTik-nya. Nah, di sini saya sudah solok semua dari kabel dari SPA, SP1 ya, SPA, SP2 dan header 5 ini yang saya pakai untuk klien. Jadi langkah pertama kita edit dulu settingan dasar MikroTik agar MikroTik ini bisa terhubung ke internet. Oke. Ini adalah kan LAN. Oke. Berikutnya kita setting IP address. Sini saya menggunakan IP DHCP client. Apply, oke. SPB apply, oke. Sudah bound ya, sudah bonding. Kemudian kita tambah untuk LAN lokal. Apply, oke, sudah. Kemudian langkah berikutnya adalah kita setting DNS. Ini saya kita allow, kemudian kita masukkan DNS Google ya, 4.4 oke. Setelah itu kita setting firewall itu kita buat dua ya, karena kita menggunakan dua ISP maka kita harus buat dua firewallnya, ISP A dan ISP B. Oke, sudah. Sekarang kita tes untuk Google apakah MikroTik kita sudah terhubung internet atau belum. Ping 8888. Oke, MikroTik kita sudah terhubung ke internet. Sekarang kita mau buat komputer kita terhubung ke internet menggunakan IP DHCP server. Bakalan next. Kita berarti 0 di sini. Oke, sekarang kita lihat IP-nya. Berapakah IP yang kita dapatkan di LAN lokal ini ya? Enable dulu, kemudian enable. Oke, dapat di kanan status detail. Kita dapat 192.10.254. Oke. Close. Oke. Sekarang kita cek untuk routersnya. Oke, di sini ada routes semuanya terhubung. Reachable A dan B. Yang hitam itu aktif, yang biru itu adalah backupan. Karena kita belum terapkan metode sisinya ya.
Jadi sebelum kita konfigurasi metode PCC-nya, kita tes dulu di Google berapa. Kita tes root ya, kita tes root cd, kita threshold dulu untuk mengetahui ke arah mana ISP apa yang connect ke internet. Oke. Nah, dia menggunakan controller CPE 8.1, berarti kita menggunakan router A. Oke, terputus saja. Kemudian coba kita ping 8.8.8 kemudian kita coba ya, kita coba untuk memutuskan mematikan salah satu ISP nya. Misalkan saya matikan ISP A, apakah disconnect atau bagaimana? Lanjut. Oke, pingnya besar, kecil ini ada berapa tadi detail pengaruh ya. Sekarang kita coba matikan yang, kita aktifkan A, matikan yang B. Sekarang kita buka. Oke, dia ada terjadi pemutusan di situ. Jadi pemutusan. Ya. Berarti dua-duanya jalan. Sekarang kita aktifkan kembali dua-duanya. Kemudian kita setting untuk sebelum setting kita tes dulu untuk di Google Chrome berapa kecepatan yang kita dapatkan pada saat kita belum membuka atau setting metode PCC nya. Kita dapat 30 ms ping-nya, kemudian download-nya kita dapat 3 Mbps ya, 4 Mbps 5 ya, 5. Kemudian untuk uploadnya kita dapat 4 Mbps. Jadi ini adalah speed test hasil dari ISPA. Sekarang kita setting frekuensinya. Tangga pertama kita masuk di IP, kemudian kita masuk di firewall, kemudian kita tambahkan mangle. Jadi kita akan buat 10 mangle di sini. Jadi yang pertama itu kita buat adalah mangle chain-nya itu pre-routing, kemudian DST address-nya itu buat 8.10.0/24 itu untuk apa namanya, lokalnya ya. Kemudian interface-nya LAN lokal, dan action-nya kita pilih accept dan apply. Oke, sudah ada. Sekarang kita copy saja, copy ini new ya, ini kita belakang kita hapus, kita keluar, ini sama, dan yang berubah apply. Oke, kedua. Sekarang kita buat lagi berikutnya
chainnya masih rerouting, interface-nya itu ISPA, kemudian connection marknya kita pilih no mark, kemudian actionnya kita pilih mark connection, kemudian new connection marknya itu kita masukkan ISP A port. Passwordnya kita datang saya gitu ya, apply. Oke, sekarang kita copy aja ini. Copy, kemudian kita tukar itu cuman di SPB, dan actionnya itu kita benar action apply. Sekarang dapat. Sekarang kita buat lagi yang berikutnya, tambah lagi ya, dan chainnya itu masih pre-routing, interface-nya itu kita pilih LAN lokal, connection-nya itu no mark, connection mark ya kita pilih no mark, kemudian DSP address type, DSP address type itu ini kayak DSP address type, kita pilih lokal, kita cek importnya jangan lupa, kemudian kita masuk di ini intinya ya, peer connection classifier kita ganti menjadi port address, kita ubah menjadi 20, lalu actionnya itu kita ubah menjadi mark connection, new mark connection-nya itu kita pilih sekarang ya, apply. Nah, ini kita copy aja, copy general ini LAN lokal, ini sini kita ubah ke 1, ini masih lokal, sini itu ini kita pilih menjadi 6. Berikutnya kita tambah lagi mark koneksinya, pinnya masih pre-routing, kemudian connection marknya kita pilih ISPA PON, dan interface-nya kita pilih LAN lokalan ya, kemudian actionnya itu kita pilih mark routing, kemudian new routingnya itu kita masukkan itu ISP apply, kita copy aja ini sini SPB, kemudian tidak ada, ini kita rubah menjadi apply. Oke, 8. Berikutnya adalah kita buat 2 lagi untuk outputnya, tambah generalnya itu kita change itu kita ganti menjadi output, kemudian connection mark itu kita pilih ISPA, lalu actionnya itu kita ganti menjadi mark routing ya. Oke, mark routing
Kemudian di sini kita ganti pilih ya BSPA apply, dan kita copy aja, keluarkan general, ini kita ganti jadi B ya, ini kita pilih B. Oke, jadi kita sudah buat 10 untuk mangle-nya. Marketnya sudah ada, merutin sudah ada yang inputnya sudah ada juga, outputnya sudah ada. Dan kita masuk di routes ini, kita buat lagi, kita buat routingnya gateway 192.168 untuk SPA ya, akan di 1. Routing marknya itu kita ke ISP ping apply. Kita copy ini B, sini tidak ada, sini salah nih. Oh, type-nya ini ke MKS ya. Ini pintar, saya lanjut istilahnya. Kemudian kita buat lagi 2 routing, buat routing dengan kita kasih sama 1 gateway-nya ping display 1 apply copy SPB ping. Sekarang lihat ya, jadi kita sudah buat di sini yang aktif itu adalah SPA dan SPB, kemudian backup-nya itu adalah SPA dan SPB. Ini adalah bawahnya dari kita buat sebetulnya dari sini. Kita aktifkan pada saat buatnya itu use DNS dan NTP, langsung muncul di sini. Oke, tes dulu ya. Jadi sampai di sini konfigurasi metode PCC yang sudah kita masukkan. Sekarang kita mau tes apakah metode PCC ini bisa digunakan atau tidak. Ya, jadi setelah PCC diterapkan, kita mendapatkan sekitar 10 Mbps ya totalnya. Untuk download 11 ya, 11 Mbps untuk download, dan untuk upload sekitar 5 Mbps. Jadi ada perubahannya dari SPA tadi kita sudah tes yang pertama. Ini hasilnya. Sekarang kita coba tes di SPB. Ini SPA kita matikan. Kita reload.
HP-nya. Jadi kita tes untuk ISPB. Nah, ISPB ini lumayan kencang ya, kita dapat sekitar 10-11 Mbps. Saya menggunakan kartu Telkomsel. Jadi downloadnya 12 Mbps, dan untuk uploadnya saya dapat di sekitar ya, saya dapat sekitar 1,5 Mbps. Jadi setelah itu kita tes untuk kita aktifkan ya keduanya, SPA dan SPB. Kita mau lihat hasil totalnya lagi, apakah masih sama di percobaan pertama atau ada perbedaan. Kita lihat dulu. Apakah ada jadi disconnection atau gimana, belum tahu. Ping 83. Oke, masuk connect. Oke, ada dapat Windows satu redo ya, sudah ada di SPA. Jadi ini sudah kita terapkan metode PCC, kemudian gunakan SPA dan SPB, dan tembus sekitar 8 Mbps dengan ping 28. Kemudian uploadnya itu kita dapat di Mbps. Sekarang kita coba sekali lagi, kita ganti servernya, kita pilih Telkom Indonesia. Oke, kita tembus sampai sekitar ya, hampir sama dengan yang percobaan pertama. Tidak ngaruh ya, jadi tidak ada penambahan, karena yang pada dasarnya tidak ada beban traffic yang besar yang saya gunakan. Saya cuma ngetes pingnya segini. Atau coba kita ganti server yang lain. Kita coba Indosat yang terakhir ya. Ini 31, itu jauh ya, jadi turun. Oh, ternyata kalau kita pilih Indosat sama ya, ada perubahan. Oke, jadi pingnya cuma Mbps nya yang tinggi ya, uploadnya. Jadi perbedaan dari sebelum diterapkannya metode PCC dan setelah diterapkannya metode PCC, di mana ISPA tadi itu mendapatkan sekitar 8 ya 10 ya Mbps download, dan SPB dapat sekitar ya, kurang lebih segitulah. Nah, setelah diterapkannya PCC, inilah yang kita dapatkan dengan upload 6 Mbps dan download 6 Mbps dan upload sekitar 15 Mbps, lebih besar ya. Dan itu saya rasa ini sudah stabil ya, karena kita tidak memiliki beban yang berat, karena saya cuma menggunakan satu komputer untuk ngetes.
Mungkin itu akan terasa nanti ketika ada beban yang berat, baru akan kelihatan oh ternyata ini cara kerjanya metode PCC. Jadi metode PCC itu adalah metode yang digunakan untuk membackup ISP ya ketika ISP satu lagi istilahnya lagi down ya, atau lagi kurang stabil. Jadi ketika ISPA itu dalam kondisi tidak stabil, maka ISPB akan membantu ISPA. Itu untuk metode PCC nya. Oke, jadi mungkin cukup ya pembahasan metode PCC ini. Oke, cukup. Saya tutup pembahasan kita dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.